Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Salah satu wujud syukur kita di dalam persiaran hidup kita ialah sikap rendah hati. Sikap rendah hati membuat kita selalu memiliki kekuatan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan melakukan pertobatan demi sesuatu yang berkenan di mata Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami mohon belas kasih-Mu, agar melalui pertobatan kami Kau murnikan, dan melalui karya-karya kasih kami Kau kuduskan. Bantulah kami untuk bertekun melaksanakan perintah-perintah-Mu, agar kami layak menyambut perayaan Paskah-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami dan ajarilah kami setiap hari untuk bersikap rendah hati. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Keluaran, kita mendengarkan sebuah kisah Allah menyesali malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Meskipun kalau kita membaca dengan jeli, Allah murka itu karena ulah manusia. Allah tidak pernah mengkhianati perjanjiannya kepada umatnya, kita manusia. Hanya seringkali kita lupa akan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan seringkali kita menjadi pribadi yang egois, merasa diri paling hebat, merasa diri tidak perlu bantuan dari sesama. Bahkan kadang sesama kita memberikan saran yang begitu baik dan lebih baik daripada apa yang kita rancangkan, hanya karena gengsi, hanya karena tidak mau merasa direndahkan, hanya karena tidak mau dipandang remeh, kita merasa bahwa apa yang kita putuskan tanpa dapat dievaluasi. Hari ini kita diajak bahwa Musa mampu meluluhkan murka Allah hanya karena kerendahan hatinya berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Jika kita ingin diselamatkan, jika kita ingin merasakan perjanjian yang Allah buat dengan kita umatnya, maka belajarlah rendah hati. Jangan kita begitu sombong, jangan kita menjadi angkuh. Belajarlah rendah hati di dalam doa. Belajarlah rendah hati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kerendahan hati tidak membuat kita rugi, tetapi justru membuat kita semakin bijaksana di dalam melakukan segala perutusan kita. Di dalam Injil hari ini kita pun diajak untuk menjadi cahaya yang menerangi, yang menghantar orang untuk mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Tetapi seringkali kita lupa bahwa di dalam pelayanan, di dalam karya, di dalam apa yang kita lakukan inginnya bahwa mereka yang kita bantu, mereka yang kita layani memuji kita, bukan memuji Dia. Yohanes memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita adalah pelita yang hendaknya selalu menerangi setiap orang yang melangkah dan melakukan perjalanan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita baik di dalam pelayanan dan pekerjaan kita, mestinya nama Tuhan semakin dimuliakan karena kehadiran kita. Itulah wujud syukur kita sebagai orang beriman. Kasih Allah begitu besar kepada dunia ini. Bahkan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal demi menebus kita dari dosa-dosa kita. Beranikah kita untuk selalu melakukan pertobatan? Allah sudah setia pada janjinya. Apakah kita sudah setia dengan janji kita sebagai orang beriman yang hidup di dalam persiaran di dunia ini? Semoga kita selalu mengusahakan menjadi pribadi yang setia.
Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kerendahan hati di dalam persiaran hidup kita akan membuat kita kuat di dalam kesetiaan. Karena keangkuhan terkadang membuat kita jatuh, merasa tidak perlu, dan akhirnya kita tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan. Beranilah untuk selalu bersikap rendah hati dan mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.